Jemaat Maha Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Ialah sumber kehidupan, sumber hikmat dan pengertian. Dia menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman. Untuk itu kita akan membaca, merenungkan bacaan MTPJ Gemim tanggal 17 sampai 23 April dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami sadar kami ini sangat terbatas. Kami tak mampu memahami rahasia kebenaran firman-Mu. Dan oleh sebab itu kami sangat-sangat membutuhkan tuntunan-Mu ketika membaca merenungkan firman. Dan ambil alih pembacaan perenungan firman ini, pakai hamba-Mu sesuka hati-Mu dan jamah semua yang mengikuti pelayanan ini. Supaya kami menemukan apa kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu jugalah yang kami lakukan di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan MTPJ saat ini dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Begini dikatakan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kebangkitan Yesus, kubur kosong, membuktikan dia hidup dan berkuasa. Kuasanya mengalahkan kuasa maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Itu juga dicatat di 1 Korintus 15 ayat 54. Itu yang diberitakan dalam kebenaran firman bahwa pagi-pagi benar. Artinya hari masih gelap, masih kurang orang beraktivitas. Secara sembunyi-sembunyi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi ke kubur. Kenapa mereka pergi secara sembunyi-sembunyi? Karena mereka masih diliputi oleh ketakutan melihat dan menyaksikan apa yang dialami oleh Yesus pada waktu Yesus ditangkap dan disalibkan.
Itu disaksikan juga di Matius 27 ayat 55 dan 56, Lukas 23 ayat 49, Yohanes 19 ayat 25, dan dalam Markus 15 ayat 40 dikatakan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, ibu Yakobus muda dan Yosef, serta Salome. Perempuan-perempuan ini adalah saksi mata dari penyiksaan yang dialami oleh Yesus. Dan karena itu mereka diliputi ketakutan, bahkan diliputi kekhawatiran. Sekalipun dalam suasana hati seperti itu, karena mereka mengasihi Yesus, mereka harus pergi ke kubur walau secara sembunyi-sembunyi untuk merempah-rempahi dan meminyaki mayat Yesus. Ayat 1 dan 2. Sepertinya para perempuan ini tidak berdaya, kehilangan semangat, kehilangan kekuatan karena Yesus yang diidolakan sudah mati. Gambaran ketakberdayaan diungkapkan dalam kalimat, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 3. Tapi ternyata Yesuslah yang menggulingkan batu yang sangat besar itu melalui kuasa kebangkitannya. Ayat 4 mencatat itu. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ini adalah malaikat Tuhan. Itu juga yang dicatat di Matius 28 ayat 2 dan ayat 3. Mereka sangat terkejut. Dan malaikat itu berkata, jangan takut. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ayat 4 dan sampai ayat 6. Itulah berita kebangkitan yang membawa sukacita. Yesus sudah bangkit. Ia hidup dan berkuasa. Yesus berkuasa merubah kesedihan, ketakutan, dan keraguan menjadi harapan dan kegembiraan yang pasti. Para perempuan menerima perintah untuk pergi dan menyampaikan berita yang telah dilihat itu kepada para murid dan Petrus. Dan Yesus mendahului mereka ke Galilea. Ayat 7. Para perempuan melaksanakan perintah itu, mereka berlari meninggalkan kubur itu dan menyampaikan berita kebangkitan itu kepada Petrus dan para murid, dan berita yang kudus dan tak terbinasakan itu tentang keselamatan yang kekal tersebar dari timur sampai ke barat. Ayat 8. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari kebenaran firman ini, kita disampaikan melalui firman bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia benar-benar Allah yang berkuasa. Kuasanya mengalahkan kuasa maut. Yang kedua, kebangkitan Yesus memberi harapan pasti kepada kita untuk hidup berkemenangan atas dosa. Makanya kita yang sudah dimenangkan dari dan di dalam kuasa kebangkitan Kristus, jangan lagi hidup sebagai manusia lama, hidup dalam dosa. Kita telah dimenangkan dari kuasa dosa, makanya hiduplah berkemenangan, jadilah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang ketiga, kebangkitan Yesus dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia, khususnya kaum perempuan. Itu sebabnya saksi pertama dan pembawa berita pertama dari kebangkitan Yesus adalah kaum perempuan. Kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, diangkat derajat oleh dan di dalam
kebangkitan Kristus. Dan oleh sebab itu para perempuan, kita berbangga. Dan oleh sebab itu jadilah perempuan-perempuan yang hebat dari dan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang keempat, kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan, mengubah kelemahan, kekhawatiran, diganti keberanian, kekuatan, dan kepastian di dalam Tuhan untuk menghadapi tantangan, menghadapi batu-batu besar. Sebab batu-batu besar menunjuk pada tantangan pergumulan itu telah digulingkan, telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Jadilah pemenang dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup ini. Karena Yesus melalui kuasa kebangkitannya telah memberi kemenangan kepada kita. Yang kelima, kebangkitan Yesus memberi semangat baru untuk pergi memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa, kepada segala makhluk. Sebagaimana dicatat dalam Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat 15. Semoga itulah yang akan dilakukan buah dari perayaan Paskah Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami sebagai pelayan Tuhan. Apalagi di mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di Minggu Kebangkitan Kristus ini. Dalam nama Yesus. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini kayaknya diberkati dan diberkati Tuhan. Dimanapun mereka berada. Dan Tuhan terus pakai kami, tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike, untuk jadi alat Tuhan memberitakan tentang Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan Tuhan terus jaga bentengi kami supaya aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Salut dan bangga saudara tetap setia mengikuti pelayanan firman melalui menjabarkan trilogi pembangunan jamaat Gemim dari Bukit Moria Rike Manado. Ikutilah terus, mari kita saling melengkapi supaya kita semakin bertumbuh, semakin berakar, dan semakin berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.